Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat bagi kita yang mempercayai Dia. Tapi bagi mereka yang tidak mencari, hukuman ada pada mereka. Yesus sudah berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku." Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan juga firman-Nya berkata dalam Yohanes 3 ayat 36, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa itu anak yang tunggal? Yesus. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pilihan ada dalam tangan Anda, tapi saya berharap dan berdoa kiranya pilihan Anda adalah yang terbaik dalam hidup ini. Puji nama Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat malam bagi kita. Biarlah kekuatan firman, kekuatan doa, kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, senantiasa kekuatan iman juga menyertai kehidupan kita. Dan kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Allah malam hari ini. Sebelum kita pergi tidur, rilekskan hati kita, pikiran kita untuk menerima berkat firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan firman menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus, amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membuka Efesus 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Haleluya. Tetap kuat. Tema kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita akan tetap kuat di dalam Tuhan bila kita tidak mengandalkan diri kita. Ya. Karena dalam Yeremia dikatakan di sana, Yeremia 17 ayat yang kelima dikatakan di sana, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi kalau Anda mengandalkan manusia, orang yang berpangkat, orang yang berjabatan, ya orang yang berkedudukan dan lain sebagainya hanya untuk membela Anda, apalagi posisi Anda dalam keadaan salah. Mungkin kalau Anda dalam keadaan benar supaya saya mungkin tidak keberatan, tetapi kalau Anda dalam keadaan salah lalu Anda meminta pembelaan, ya itu nggak fair namanya. Tetapi kalau Anda harus terpaksa, ya mungkin ya minta sekedar bukan untuk apa, supaya prosesnya boleh berjalan dengan baik. Nah, itu dikatakan terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Kalau engkau mengandalkan manusia, engkau akan terkutuk. Dan kalau orang terkutuk tidak akan pernah bisa mengalahkan Tuhan. Dan apapun yang coba-coba dilakukannya, kalau orang yang mengandalkan kekuatannya, kata firman Allah, terkutuk, maka dia tidak akan pernah bisa menang. Setan akan menguliti dia, setan akan memperkosa hidupnya, dan dia akan menjadi lumpuh dan tak berdaya. Dan itu sebabnya Alkitab katakan kita tidak perlu seperti itu. Dan yang ketiga yang dikatakan yang berikutnya adalah hati yang menjauh dari Tuhan. Itu orang terkutuk. Jadi hati yang menjauh dari Tuhan, hati yang mengandalkan diri sendiri, hati yang mengandalkan manusia. Wah, saya mau katakan kepada kita, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Sesulit apapun hidupmu, percayalah, engkau punya Tuhan, punya Allah yang mampu menolong engkau saat tiada jalan. Saya sudah menikmati banyak kali hal-hal yang tidak mungkin, tapi saya akhirnya melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa. Dan itu kalau kita datang senantiasa kepada Allah dengan penuh penyerahan kepada Allah. Saya sering mau katakan begini, kita tidak bisa bersandiwara di hadapan Allah, sehingga kita harus datang dengan tulus-tulus di hadapan Allah. Dan itu sebabnya setiap saat saya mengatakan begini kepada Tuhan, intervensi hidup saya Tuhan. Karena pikiran ini siapa yang dapat mengontrolnya? Hati ini siapa yang dapat mengendalikannya? Hawa nafsu ini siapa yang dapat mengendalikannya? Siapa yang bisa menguasai dirinya? Kalau bukan Tuhan. Dan itu sebabnya kita perlu menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita bukan orang hebat, kita bukan orang suci, kita bukan orang-orang yang luar biasa, kita bukan super iman. Tetapi saya mau katakan ketika kita menyerahkan diri kepada Allah, Tuhan intervensi seluruh kehidupan kita.
dan tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menjamah engkau. Itulah kelebihan kita. Yang kedua, kata firman Allah, yang kita harus lakukan adalah mengandalkan kuasa Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 20 di sana dikatakan, kerajaan Allah itu bukan soal perkataan, tapi soal kuasa. Dalam Zakaria 4 ayat 6 dikatakan, bukan kuat atau bukan gagahku, tapi karena roh, karena kuasa Tuhan. Jadi dalam kehidupan ini kita perlu mengandalkan Tuhan untuk menaklukkan setan yang sudah berpengalaman ribuan tahun. Wow. Lalu mau coba-coba, dia sudah berpengalaman menghancurkan keluarga, dia sudah berpengalaman menghancurkan sebuah adik kakak beradik, memutuskan persahabatan, bahkan membunuh adiknya. Dia sudah membuat kejahatan-kejahatan yang luar biasa, baik secara pribadi, personal, bahkan sampai genosida dan lain sebagainya. Dia ahli dalam membuat segala-galanya untuk kejahatan. Dan itulah sebabnya andalkan Tuhan dalam hidup ini. Kalau engkau mau tetap kuat, andalkan Tuhan. Percaya pada kekuatan Tuhan yang senantiasa akan menolong engkau. Percaya kepada Allah, kuasa itu mengalir dalam hidupmu. Saya sering katakan begini. Saya sudah sering katakan ini, tapi saya mau katakan. Kadang-kala kalau kita melihat orang-orang percaya di luar sana yang menjadi aib, yang menjadi pelaku-pelaku kejahatan, yang kadang-kala membuat kita ini miris sebagai hamba Tuhan, kita akan berkata, di manakah kekuatan Tuhan, di manakah kuasa Tuhan? Apakah kuasa Tuhan itu sudah mati? Apakah kuasa Tuhan itu tidak berdaya lagi menghadapi orang? Bukan Tuhan tidak berdaya, tapi dia yang tidak menyerahkan hidupnya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia yang tidak menyerahkan hatinya kepada Tuhan, sehingga setan memperbudak dia. Karena kita kan hidup dalam dua kuasa besar. Kuasa Allah, kalau engkau menyerahkan hati dan pikiran pada Tuhan, engkau dikendalikan. Karena Tuhan tidak pernah memaksakan tilimamu kepada dia, kehendakmu kepada dia. Enggak pernah. Dia memberikan hak bebas ya kepada setiap kita. Nah, kalau engkau serahkan hatimu, pikiranmu kepada setan, dia juga akan mengambil kendali. Tetapi ujung dari semua kehidupanmu akan kehancuran. Dan bahkan kepada kematian kekal. Di muka bumi ini kehancuran. Dan di akhirat itu kematian kekal. Tetapi kalau kita di bumi ini, orang-orang yang takut akan Tuhan, tetap akan ada pemeliharaan Tuhan dan akan ada hidup yang berkemenangan di dalam kerajaannya. Jadi andalkan kuasa Tuhan. Jangan pernah remehkan kuasa Tuhan. Engkau ambasador-ambasadornya Tuhan. Sering saya katakan eksusianya diberikan kepada kita dengan hak penuh. Juridiksinya diberikan kepada kita supaya kita melakukan itu di bumi ini. Itu sebabnya dikatakan perintahkan setan-setan keluar. Lenyapkan segala sakit penyakit. Apakah engkau lakukan itu? 1 Maret 1987 saya mendapatkan perintah itu. Saya mendapatkan firman Allah. Awal saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini. Dan apa yang terjadi? Saya menikmati ketika saya sakit, seperti saya sering katakan, tumpang tangan saja. Dan saya bersyukur, Allah belum pernah ingkar janji. Pernah memati? Pernah. Bahkan di Surabaya juga demikian. Tetapi apakah saya harus menyerah? Saya bilang, kalau engkau memang mau ambil, ya ambil. Tapi kalau memang masih Tuhan perpanjang hidup saya, ya perpanjang. Nggak usah berepot-repot. Orang bilang kamu gila kamu. Ya, memang iman itu harus gila. Tapi saya mau katakan, senantiasa kita mendapatkan pembelaan daripada Allah. Jadi hidup dalam kuasa itu. Lalu yang ketiga yang tidak kalah, tetaplah berdoa. Jadi Yesus saja sudah mengajar kita bahwa dalam 26 ayat 41 dikatakan di situ,
supaya kita berjaga-jaga dan berdoa. Memang roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Kenapa kita berdoa? Supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi kalau kita jatuh dalam pencobaan, itu membuat aib. Harga diri kita akan turun. Kalau kita tidak minta ampun segera, itu bahaya. Dan itu sebabnya Tuhan katakan tetaplah berdoa. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan harus tetap berdoa. Walaupun kadang-kala ada rasa jenuh. Bayangkan jam pagi-pagi saya datang kepada Tuhan jam 4 atau jam 3, kadang-kadang kurang. Itu kadang-kala harus berjuang. Harus pergi ke air, harus pergi mencuci kaki, kadang mencuci mata. Itu aja kalau sudah dalam keadaan kurang tidurnya. Tetapi yang mau saya katakan intinya adalah untuk berdoa itu sendiri. Jadi ketika kita berdoa dengan Tuhan, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan hati yang tulus, ikhlas di hadapan Allah. Makanya saya tidak pernah merasa terpaksa dan dipaksa untuk doa itu. Kalau dulu saya latih dengan jam beker, jam apa. Tapi karena sudah, kalau nggak jam 3 ya jam 2, jam 3, kalau nggak jam 3 jam 4. Itu dulu saya setel jam HP saya supaya bisa membangunkan saya. Tetapi sekarang saya nggak perlu. Karena dengan sendirinya secara otomatis saya akan bangun sendiri. Jadi perlunya kita terus berdoa dalam kehidupan ini supaya apa? Kita tetap menikmati kekuatan dari Tuhan. Kalau kita terus menikmati kekuatan Tuhan, kita tidak akan mungkin mempermalukan Tuhan. Kita tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Kemungkinan jatuh bisa. Daud banyak kali jatuh, tetapi dia datang senantiasa kepada Tuhan. Tapi akibat dari semua kesalahan, dia harus tanggung juga. Dan itulah sebabnya supaya kita jangan terjadi seperti itu, ya kita harus betul-betul mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan manusia atau diri sendiri, atau kita tidak menjauh dari Tuhan, tapi kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan melalui apa? Melalui dia membangun keintiman kita dengan Tuhan. Dan saya mau katakan, ketika kita intim dengan Tuhan, Tuhan akan senantiasa siap memberikan sesuatu yang terbaik bagi kita. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah abai itu. Dan kenapa saya begitu antusias, begitu semangat dalam pelayanan ini? Saya sadar ini pelayanan pagi sore ini nggak gampang untuk menyampaikan firman Allah. Tapi apapun itu, saya mencoba terus untuk melakukan dengan setia. Dan saya sebenarnya tidak paling suka melayani melalui media ini, ya, karena nggak ada orang. Tetapi karena Tuhan mengatakan pada tahun 2020 bulan Mei. Jadi terus saya suruh anak saya, tapi belum bulan 9 saya mendaftar, tapi kemudian itu juga belum saya nggak tahu bahwa bagaimana, ya. Sampai pada akhirnya ada orang melatih saya untuk bicara seperti ini. Itu KPPI, ya. Jadi diajak berdoa bersama, terus mereka atur dari Jakarta, dan kemudian sampai saya sudah bisa berapa kali, baru setelah saya merasa pede, merasa pede, baru saya mulai. Dan itu pun masih belum intens. Tapi ketika Tuhan mengatakan untuk melayani 2 kali dalam sehari ini, saya lakukan dengan setia. Karena saya tahu upahnya dari surga, ya. Penghiburan saya itu kalau ada, terima kasih Pak, Tuhan memberkati pelayanan Bapak, saya senang, diberkatilah Bapak. Wah, itu mantap. Jadi iman kita harus tetap kuat, dan percayalah terus kepada Tuhan supaya engkau bisa melihat kemuliaan Tuhan, dan engkau bisa mempermuliakan Tuhan dengan kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagimu.
Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Dan kalau engkau sakit, saya mau katakan, saya tidak ingin satu orang pun sakit ya. Dan kalau itu ada, kita usir dalam nama Yesus. Percayalah Tuhan itu Allah yang baik. Dan juga saya, bagi Anda yang mengalami masalah, mari serahkan semua dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, berkati firman, berkati kami semuanya, sehingga kami adalah orang-orang yang tetap kuat di dalam Engkau. Dan kami juga berdoa buat orang-orang yang sakit dalam nama Yesus. Kami perintahkan segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka, dalam nama Yesus kami perintahkan keluar. Dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan, mereka sembuh, oleh kuasa mereka sembuh dalam nama Yesus. Dan terjadilah kesembuhan itu bagi mereka. Dipuji dan dimuliakanlah Engkau Tuhan. Dan bagi Engkau yang mengalami persoalan hidup, angkat kedua belah tangan, serahkan kepada Tuhan. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, menyerahkan diri kepadamu, dan mereka datang kepadamu sebagaimana firman, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Legakan hati mereka dalam nama Yesus. Ulurkan tanganmu, menjamah mereka, menguatkan mereka, menopang mereka, memberikan mereka jawaban doa-doa mereka di dalam nama Yesus. Pertolongan kau terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan saya mengucapkan selamat pagi selamat malam bagi kita, selamat beristirahat tentunya bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap, mantap.